Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Nabrudan Putra. NIM saya 1521513042. Saya berasal dari Fakultas Vokasi Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan jawaban proyek saya pada UAS PBO praktikum pada UAS semester 2 ini. Baik, di sini ada soal yang pertama, yaitu kita disuruh mengetahui, di sini ada soal 1, yaitu diketahui suatu vektor V sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn-nya. Lalu indeks itu dimulai dari 0 sampai dengan N-1 dari vektor V indeks 0 itu sama dengan X1, V indeks 1 sama dengan X1, V sampai dengan V indeks N-1 itu sama dengan Xn. Lalu algoritma untuk mengurutkannya itu dari nilai terkecil dari terbesar, yaitu I sama dengan 0, I kurang dari N, lalu I kurang dari N-1, lalu di I++, lalu ada J, yaitu J itu sama dengan I, lalu J itu kurang dari N, lalu J++, lalu ada if, yaitu V indeks I itu harus lebih besar dari V indeks dari J. Lalu K sama dengan V indeks I, lalu V indeks I sama dengan V indeks J, lalu V indeks J itu sama dengan K. Lalu kita disuruh membuat function dari masing-masing soal berikut. Yang pertama itu kita disuruh mengambil indeks yang bersesuaian dari hasil pengurutan nilai-nilai suatu vektor, kemudian kita disuruh menyimpan hasilnya ke suatu vektor. Lalu vektor yang dihasilkan itu berisi indeks dari nilai-nilai yang terurut. Lalu yang B itu gunakan hasil poin A itu untuk mengurutkan suatu matriks berdasarkan kolom ke I. Ilustrasinya itu seperti ini. Jadi misal suatu matriks M itu ada 3, 1, 5, 2, lalu 4, 7, 11, 9, 6, 2, 8, 14, maka akan diurutkan berdasarkan kolom kedua. Lalu di sini sudah diberikan langkah-langkah yang akan dilakukan, yaitu yang pertama itu kita harus mengambil kolom kedua dari matriks M dan simpan di suatu vektor V sama dengan 4, 7, 11, dan 9. Lalu langkah yang kedua itu kita disuruh mengurutkan nilai-nilai dari vektor V dan sekaligus ambil indeksnya. V underscore urut itu sama dengan 4, 7, 9, 11 dengan V indeks yaitu sama dengan 0, 1, 3, 2. Lalu langkah yang ketiga itu gunakan V underscore indeks sebagai dasar pengurutan matriks M berdasarkan kolom kedua. Misal hasilnya ditempatkan dalam matriks ke N, maka yang pertama itu tempatkan baris ke 0, berarti tempatkan baris ke 0. Lalu kita memperhatikan V indeks yang ke 1 itu adalah 0, dan dari matriks M ke baris ke 0 di matriks ke N. Lalu yang B ini kita disuruh menempatkan baris ke 1 dan kita memperhatikan V underscore indeksnya yang kedua itu adalah 1. Dari matriks M ke baris ke 1 di matriks N. Lalu yang ketiga itu kita disuruh menempatkan baris ketiga, lalu memperhatikan V underscore indeks yang ketiga itu adalah 3 dari matriks M ke baris kedua di matriks N. Lalu yang keempat itu kita disuruh menempatkan baris kedua, lalu memperhatikan V underscore indeksnya yang keempat itu adalah 2 dari matriks M ke baris ketiga di matriks N. Seperti contoh berikut, matriks M ini seperti matriks awalnya sebelum ada perubahan, yaitu ada 3, 1, 5, 2, 4, 7, 11, 9, 6, 2, 8, 14. Setelah diubah, maka hasilnya seperti N ini 3, 1, 2, 5, 4, 7, 9, 11, 3, 6, 2, 14, 8. Seperti itu. Baik, mari kita lihat jawaban saya. Jadi di sini ada matriksnya, yaitu ada scannernya. Lalu di kelas matriks saya ini ada private, yaitu yang dia hanya bisa mengakses dari kelas ini saja. Private final integer baris, lalu private final integer kolom, private final integer indeksnya saya beri nama vektor, lalu private integer indeks, vektor nomor urut, lalu private
final integer indeksnya dari V indeksnya, lalu private integer indeks I dan J ini, yaitu saya beri nama matriks. Lalu public class-nya, public class matriks, integer baris, dan juga integer kolomnya. Lalu this baris ini itu yaitu sama dengan baris, this kolom sama dengan kolom, lalu this vector itu sama dengan new integer dengan indeksnya yaitu baris. Lalu this vector nomor urut itu new integer dengan indeksnya yaitu baris, this V index itu sama dengan new integer dengan indeksnya baris. Lalu this matrix sama dengan new integer dengan indeks baris dan juga kolom. Lalu ada looping for, yaitu integer I itu sama dengan 0, lalu I itu harus kurang dari baris, lalu I++. Setelah itu ada for lagi, yaitu untuk menentukan integer J-nya. Maka integer J itu sama dengan integer J itu harus sama dengan 0, lalu J itu harus kurang dari kolom, lalu J++. Lalu sistem outprint lainnya yaitu matriks nanti akan indeksnya yaitu indeks I, lalu ada indeks J-nya. Lalu integer temp yaitu sama dengan index integernya, lalu this matrix indeks I dan juga indeks J-nya itu sama dengan temp. Lalu public void-nya ini tampil matriks, saya beri nama tampil matriks, dengan nanti itu dia akan mengeluarkan sistem outprint-nya matriks, lalu ada looping for, yaitu integer I sama dengan 0, lalu I itu kurang dari this baris, lalu di I++. Setelah looping for ini, yaitu nanti dia akan mengeluarkan sistem outprint-nya, yaitu tanda kurung. Setelah itu ada looping for, yaitu looping for-nya untuk J, maka for integer J itu sama dengan 0, lalu J itu kurang dari this kolom, lalu di J++. Setelah itu dia akan mengeluarkan sistem outprint-nya matriks, itu indeks I, indeks J, lalu di for yang kedua ini itu ada if, yaitu jika J itu sama dengan this kolom kurangi 1, maka dia akan mengeluarkan sistem outprint-nya tutup kurung kurawal. Lalu sistem outprint-nya. Lalu ada public void to vector, ada integer kolomnya, yaitu for integer I itu harus sama dengan 0, lalu I itu harus kurang dari this baris, lalu I++. Setelah itu di for tersebut ada this vector indeks I-nya itu sama dengan this matrix indeks I, lalu indeks kolom. Setelah itu public void urut vektor integer temp, this vektor urut itu sama dengan this vektor, lalu ada clone. Lalu for integer I sama dengan 0, itu harus kurang dari this baris min 1, lalu di I++. Setelah itu ada for integer J sama dengan I plus 1, J kurang dari this baris, lalu di J++. Setelah itu ada if, yaitu this vektor nomor urut indeks I itu harus lebih besar dari this vektor urut indeks J. Lalu temp itu sama dengan this vektor urut indeks I, this vektor urut indeks I itu sama dengan this vektor urut indeks J. Lalu this vektor urut indeks J sama dengan temp. Setelah itu ada public void set-nya, set indeks dari vektornya. Di sini juga nanti ada looping for, yaitu looping for integer I itu sama dengan 0, lalu I kurang dari this baris, lalu di I++. Setelah itu ada looping for integer J sama dengan 0, J kurang dari this baris, J++. Setelah itu ada if-nya ini jika this vektor nomor urut indeks itu sama dengan this vektor urut indeks J, maka this V indeks indeks I sama dengan itu J. Lalu public void ubah matriks, yaitu integer index temp sama dengan new integer index this baris, lalu this kolom. Lalu for, yaitu integer I itu sama dengan 0, I kurang dari this baris, lalu I++. Lalu jika for ini itu nanti dia akan mengeluarkan sistem array copy, yang dia itu this matrix indeks dari this V index, lalu di dalamnya ada this
dis V index, indeks I, lalu 0, lalu temp indeks I, lalu 0, dan juga dis kolomnya. Yaitu dis matrix itu nanti sama dengan tempnya. Lalu ini ada mainnya, main kelasnya, scanner input. Nanti kita menggunakan scanner input karena kita nanti akan menginputkan. Lalu di sini ada integer baris, integer kolom. Lalu sistem output-nya itu nanti akan ada seperti ini, pengaturan baris dan kolom. Nanti kita disuruh menginputkan jumlah barisnya, terus menginputkan jumlah kolomnya. Setelah itu menginputkan matriks, nanti dia akan mengeluarkan input matriks, baris, lalu baris, nanti ada kolom. Setelah itu matriks, lalu nanti ada di kelas matriks, saya beri nama matriks juga, sama dengan new kelasnya yaitu matriks, dengan nilainya yaitu ada nilai dari baris dan kolom. Lalu nanti sistem output-nya seperti ini, nanti matriks dari matriks tersebut ini dia akan mengambil nilai dari tampil matriks dari kelas matriks tersebut. Lalu sistem output-nya, lalu sistem output indeks kolom untuk diurutkan, kolom itu sama dengan input next integer-nya. Lalu nanti di sini itu akan menghasilkan nilainya seperti matriks dot to vektor kolom min 1, lalu matriks urut vektor, lalu matriks set indeks vektor, lalu matriks ubah matriks, lalu matriks tampil matriks. Jadi seperti itu. Baik, sekarang kita coba run. Baik, kita disuruh untuk memasukkan jumlah barisnya. Kita tulis 3. Lalu jumlah kolomnya kita tulis 2. Lalu kita disuruh menginputkan matriks yang pertama, matriks dari indeks 0, 0. Saya tulis nilainya 2, lalu matriks dari J-nya, J yang pertama itu kita tulis 3, lalu kita disuruh menginputkan nilai dari I lagi, indeks I, kita tulis 1, lalu matriks dari J, yaitu 2, lalu 1, matriks selanjutnya 2. Di sini ada matriksnya yaitu 2. Di sini ada barisnya yaitu 3. Lalu kolomnya yaitu ada 2. Barisnya ada 3. Lalu kolomnya ada 2. Dan ini nilai-nilainya ada 2, 3, 1. Jadi di sini nilai dari baris yang pertama 2, 3, 1, lalu 2, 1, 2. Lalu kita disuruh menginputkan indeks kolom mana yang akan kita urutkan. Cuma kita tulis 2. Maka seperti ini. Jadi maka indeks yang terjadi itu 1, 1, 1, lalu 2, 2, 2. Seperti ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk soal yang kedua. Untuk yang soal kedua ini kita disuruh membuat aplikasi data mahasiswa dengan beberapa syarat. Yang pertama yaitu untuk masukkan nama universitas dengan membuat static variabel dan static method segregatornya. Lalu memasukkan data mahasiswa dengan NIM, nama, alamat, serta jurusan. Lalu di jurusan ini ada beberapa kode yaitu 61 untuk kode matematika, 62 kode biologi, 63 kode kimia, 64 kode fisika, 65 kode teknik informatika, 66 kode teknik arsitektur. Lalu kita juga disuruh untuk memasukkan data lagi. Jika kita menginputkan Y, maka aplikasi akan melanjutkan untuk kita disuruh untuk memasukkan data mahasiswanya. Dan jika kita memilih T, maka aplikasi otomatis akan berhenti. Lalu setelah itu kita disuruh untuk mengimplementasikan kelas-kelas yang telah didesain dengan membuat program sederhana yang memiliki fasilitas entry data mahasiswa dan melihat daftar mahasiswa yang telah dimasukkan. Kita disuruh untuk mendesain aplikasi data dengan konsep enkapsulasi, konstruktor, dan inheritance. Mari kita simak jawaban saya.
Yang pertama di sini saya akan menjelaskan untuk kelas induknya, yaitu dengan saya beri nama yaitu jurusan, dengan private dengan memberikan private string kode. Jadi di jurusan ini itu di jurusan ini saya hanya untuk mencari kodenya saja. Maka public class jurusan dengan private string kodenya, lalu public jurusan string kode, this kode itu sama dengan kode. Maka di sini saya membuat supaya kita nanti di main bisa mengetahui jika kita menginput kode 61 maka yang keluar matematika dan selanjutnya. Maka dengan cara public void set jurusan string kode, jika kode saya menginput 61 maka yang keluar this kode sama dengan matematika. Dan jika saya menginputkan kode 62 maka this kode sama dengan biologi. Dan jika saya menginputkan kode 63, maka yang keluar kode kimia. Dan jika saya menginputkan kode 64, maka yang keluar kode fisika. Lalu jika saya menginputkan kode 65, maka yang keluar kode teknik informatika. Lalu jika saya menginputkan kode 66, maka yang keluar di kode sama dengan teknik arsitektur. Dan jika tidak yang ada di atas semua, maka dia akan keluar kode jurusan salah. Yaitu membuat public string untuk get jurusannya, dia akan mereturn this kodenya. Setelah itu kita masuk ke data mahasiswa. Data mahasiswa ini sebagai anak dari induknya, yaitu jurusan. Maka data mahasiswa mengextend dari jurusan. Nah, di kelas data mahasiswa ini ada apa aja? Di kelas data mahasiswa ini ada string universitas dengan protected, lalu ada string name protected, string nama protected, string alamat protected. Lalu ada private kelasnya yaitu kelas data mahasiswa dengan index dan saya beri nama data. Private integer, lalu ada private integer jumlah data. Lalu public kelasnya yaitu data mahasiswa dengan super, lalu di data sama dengan new data mahasiswa, kelas data mahasiswa dengan indeks 999. Lalu public data mahasiswa, lalu ada di public data mahasiswa ini ada string name, string nama, string alamat, dan juga string kode. Lalu di sini ada super kode. Super kode ini diambil dari kelas jurusan tadi. Lalu this data sama dengan new data mahasiswa dengan indeksnya yaitu 999. Lalu this name sama dengan name, this nama sama dengan nama, this alamat sama dengan alamat. Lalu public static void set unif yaitu string universitas, maka universitas ini itu yaitu sama dengan unif. Lalu public static string get unif itu nanti dia akan mereturn unifnya. Lalu public void add data ada string x, string y, string z, dan juga string kodenya. String kode ini diambil dari kelas jurusan tadi. Lalu maka di sini ada super set jurusan kode. Super set jurusan kode ini yaitu diambil dari kelas jurusan. Lalu this data indeks jumlah data sama dengan new kelas yaitu data mahasiswa x, y, z super get jurusan. Lalu this jumlah data plus sama dengan 1. Lalu public integer get jumlah data dengan maka nanti dia akan mereturn this jumlah datanya. Lalu public class data mahasiswa get data integer indeksnya dia akan mereturn data dengan indeksnya. Lalu public string get jurusan mereturn super get jurusan. Lalu ada public void display data, ini gunanya untuk mengeluarkan nilai saat di main. Di public void display data ini ada looping for yaitu integer i sama dengan 0, i kurang dari this jumlah data, lalu i++. Nah, di sini tuh jika kita mengambil display data, maka yang keluar itu ada nama dengan this data indeks i nama, name this data indeks i name, alamat this data indeks i alamat, jurusan this data indeks i get jurusan. Satu di mainnya ini kita menuliskan scanner input karena kita nanti akan menginputkan nilainya. Lalu data mahasiswa kita ambil dari kelas data mahasiswa dengan saya beri nama data sama dengan new kelasnya yaitu data mahasiswa. Di sini saya memberi tulisan yaitu y sama dengan yes dan t sama dengan tidak. Maka nanti itu jika apakah Anda ingin masukkan data y atau tidak, di sini ada string opsi.
Yaitu kita nanti bisa memilih antara Y atau T. Lalu di sini itu ada while gunanya ini tuh untuk kita sumpama memilih opsi Y, maka nanti yang keluar itu ada, kita disuruh menginputkan universitas, lalu akan keluar kode-kode jurusan mahasiswanya, lalu kita disuruh menginputkan data mahasiswanya, yaitu ada nama, NIM, alamat, dan juga kode jurusannya. Lalu di sini ada data NIM, nama, alamat, kodenya. Ini tuh supaya untuk mengeluarkan nilainya. Lalu di sini itu sistem output-nya, apakah Anda ingin masukkan data lagi? Jadi di sini nanti itu data tidak akan berhenti sampai kita menginputkan T. Jadi kalau seumpama kita menginputkan Y, maka kita disuruh untuk masukkan data mahasiswanya sampai kita menginputkan T, baru aplikasi berhenti dan mengeluarkan hasil data inputan kita. Lalu di sini ada if lagi, jika opsinya itu kita memilih T, maka sistem output-nya itu kita akan mengeluarkan terima kasih. Dan di sini ada data display datanya tadi untuk menampilkan hasil-hasilnya. Baik, sekarang kita coba. Apakah Anda ingin memasukkan data Y atau T? Saya tulis Y. Kita disuruh memasukkan universitas, yaitu kita tulis Erlangga. Di sini ada kode-kode jurusan mahasiswanya. 61 matematika, 62 biologi, 63 kimia, 64 fisika, 65 teknik informatika, 66 teknik arsitektur. Setelah itu kita disuruh menginputkan data mahasiswanya, yaitu ada nama, kita tulis PAWAS, NIM-nya 15 2111 51 30 42. Lalu alamat saya di Gersik. Kode jurusan saya, seumpama saya memilih kode dari matematika yaitu 61, maka di sini saya disuruh untuk masukkan data lagi. Kita disuruh untuk memberikan opsi, yaitu apakah kita ingin menginputkan data lagi atau tidak. Jika saya cukup dengan data ini, maka saya cukup menginputkan T, maka dia akan keluar namanya yaitu PAWAS, NIM-nya, NIM saya, alamat, serta jurusan saya. Jurusan saya tadi 61, maka yang keluar yaitu matematika. Maka hasilnya seperti ini. Dan jika di sini saya tidak ingin untuk memasukkan data, kita cukup untuk menginputkan T, maka yang keluar yaitu cukup terima kasih.